Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi di anak perusahaan PT Pertamina sekarang ini, yakni PT Pertamina Patraniaga, merupakan kasus yang perlu dibongkar habis dan perlu diungkap sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus ditindak tegas dan tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja. Pengalaman selama ini ketika muncul kasus-kasus seperti ini, nanti dikorbankan yang kecil-kecil, sedangkan otaknya yang mungkin saja melibatkan tokoh-tokoh penting dan yang melibatkan orang-orang kuat disembunyikan di belakang tumbal dari persoalan tersebut. Tidak boleh itu terjadi pada kasus ini. Ini sudah keterlewatan, sahabat BN. Bayangkan para petinggi Pertamina ini yang gajinya sampai mencapai 1,8 miliar per bulan, namun dia juga masih mengeruk uang negara, uang rakyat yang demikian banyak. Nah ini dia guys, kita memasuki Bintaro Jaya City. Ini adalah area rumah petinggi-petinggi Pertamina. Kebayoran lurus, Bintaro Plaza kiri, Geraha Raya lurus, Emerald Discovery lurus. Nah ini kita ambil ke flyover guys, karena rumahnya itu kalau nggak salah di Emerald ya. Oke guys, kita berhenti bentar di sini ya. Inilah harga rumah di sini ya. Nah, itu dia harga mulai 5 M-an. Cicilan mulai 24 jutaan per bulan. Buset. Cicilannya 24 juta per bulan ya guys di sini ya. Kalau gajinya 1,8 M kecil lah ya per bulan ya. 24 juta kecil banget lah, nggak ada sepersepuluhnya kayaknya. Oke, ini kita lurus terus ya guys, ikutin terus jalan ini. Setelah lurus terus aku nggak melihat pom bensin Pertamina ya, ini malah adanya Vivo nih guys. Wah, kurang ajar juga ya. Dia sendiri nggak mau isi Pertamina guys, karena mungkin tahu oplosan kali ya. Jadi jalan ke arah rumahnya cuma ada Vivo sama Shell kalau nggak salah. Guys, di sini ada 2 rumah dirut Pertamina ya. Yang pertama ke kiri ini adalah dirut shipping atau pengiriman. Kalau nggak salah shipping itu pengiriman ya. Kalau rumah Riva Sihaan itu masih lurus ke sana. Kita pertama ke rumah dirut yang shipping atau pengiriman ya, Yoki Firnandi. Ini dia guys, kita ambil bawah ya. Kalau Yoki Firnandi ya, ke salah satu yang tertangkap. Nah ini ada kolong ini kita belok kiri ya guys. Ini udah nggak jauh dari rumahnya dirut Pertamina Shipping Yoki Firnandi. Nah jadi sebagai info, petinggi-petinggi Pertamina itu rumahnya banyak di sini ya, karena banyak yang ketangkap di sini. Ini ada Clubhouse Geraha Taman. Nah ini berarti kita udah deket nih, karena rumahnya ada di Geraha Taman Bintaro Jaya. Oke guys, ini dia ya, nuansa Bali. Ini adalah komplek ke rumahnya Yoki Firnandi itu guys. Tujuannya masuk elit-elit, dan itu kalian lihat itu harus laporan ke Satpam. Hormat cabangnya itu pasti orang kaya tuh, dihormatin ya. Ya rumah Yoki Firnandi dirut shipping Pertamina ya. Oke, suspek berikutnya kita mau ke rumahnya Riva Sihaan. Kayak gimana ya rumahnya ya? Oke guys, setelah tadi kita ke rumah tersangka pertama ya, dirut shipping. Sekarang kita mau ke rumahnya Riva Sihaan yang terkenal itu ya guys ya. Yang terkenal banget di dunia maya sekarang guys, karena jadi aktor korupsi Pertamina katanya ya. Ternyata rumahnya itu nggak jauh dari rumahnya dirut shipping ya. Ini kita setelah turun dari flyover guys, ini kita akan sampai ke belokan rumahnya Riva Sihaan yang merugikan negara 193,7 triliun per tahun ya. Itu kalau dia jabat dari 2018 sampai 2023, berarti udah sekitar 1000 triliun guys. Buset, itu uang semua ya. Ah, ini dia guys, nomor C26. Ini adalah rumahnya Riva Sihaan nih guys. Buset, mobilnya Alphard semua ya, dua-duanya ya. Ini mantep banget nih, Alphard apa Velfire ya. Wah, ini berarti satu orang naik satu Alphard mungkin ya. Satu buat Riva, satu buat istrinya. Akhirnya ketemu juga rumahnya Riva Sihaan ya. Ini dia, bos dirut Pertamina dengan gaji 1,8 miliar per bulan. Bayangkan 1 tahun saja bisa merugikan negara mereka dari melakukan oplos
BBM ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Itu 1 tahun. Bayangkan, Dirut yang sekarang sudah menjadi tahanan ini telah menjadi Dirut sejak tahun 2018. Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, sekarang sudah 2025. Kalau dikalkulasikan telah melebihi 1.000 triliun rupiah mereka mengkorup uang negara, uang rakyat melalui BBM ini. BBM ini adalah hasil kekayaan alam dari negara kita, bukan hasil tabungan nenek moyang mereka, ayah mereka, bunda mereka, kakek mereka, bukan. Ini kekayaan alam negara kita bersama. Lantas mereka bersenang-senang, berpoya-poya, menumpuk kekayaan melalui hal ini. Kita perlu agaknya mendorong agar mantan komisaris utama Pertamina, Ahok atau Basuki Cahayapurnama untuk bisa membongkar semua yang ada rahasia perusahaan Pertamina ini pada Ahok selama Ahok ini menjadi komisaris utama. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Kalau di media saya nggak boleh. Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Ini perlu kita dorong bersama untuk bisa Ahok ini membuka ke publik. Memang harus kita akui, Ahok sekarang berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi dia ingin membongkar ini ke publik supaya rakyat tahu dari semua video, semua arsip, semua catatan yang ada padanya yang sekarang disimpannya. Dia ingin mengungkapkan ini ke publik tentang carut marut yang terjadi di Pertamina ini sepanjang yang diketahui. Tapi di sisi lain dia dikekang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Media tidak boleh mempublikasikannya ke media. Dia hanya boleh mengemukakannya kepada penegak hukum. Kalau dia menembus regulasi ini, dia bisa-bisa nanti dijerat dengan undang-undang yang berlaku kerana pidana. Ini persoalannya. Mudah-mudahan saja ke depan secepatnya Ahok mendapat jalan untuk bisa dia mempublikasikan semua catatan yang ada padanya sekarang. Agar apa yang terjadi di Pertamina ini selama ini terbongkar. Tidak sedikit gaji para petinggi Pertamina ini sebab yang tidak sedikit.
Dirut anak perusahaan PT Pertamina Patraniaga gajinya 1,8 M rupiah per bulan. Sedangkan Dirut Pertamina induk holding ini 3 miliar per bulan. Tetapi mereka nampaknya tidak juga puas, ingin juga lagi menilik uang rakyat. Rumahnya seperti gedung mewah. Yang perlu kita ingat sahabat BN, jangan sampai kasus ini nanti diam dan dialihkan pada kasus yang baru. Ini pengalaman sudah banyak sekali. Di antaranya kasus pagar laut yang sekarang sudah hampir hilang dari publik karena dialihkan pada kasus yang baru, kasus LPG 3 kg baru lalu. Sekarang kasus LPG 3 kg sudah hilang pula, beralih pada kasus Pertamina ini. Kita yang khawatir nanti jangan-jangan setelah kasus ini heboh nanti, tak lama kemudian beralih lagi pada kasus lain dan kasus ini diam. Kita sebagai rakyat jangan mau seperti ini. Kita harus bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan rakyat harus berusaha terus membongkar kasus pagar laut. Sehingga nanti yang dipenjara bukan hanya kades kod dan perangkatnya saja, tetapi otak di belakangnya harus juga dipenjara. Demikian juga dengan kasus ini. Jangan sampai nanti yang masuk penjara hanya segelintir saja, sedangkan otak di belakangnya tidak. Kita tahu penyusunan struktur pejabat yang ada di Pertamina ini mulai dari induk perusahaan PT Pertamina sampai kepada anak-anak perusahaan holding ini tidak mungkin begitu saja ditaruh demikian tanpa ada persetujuan yang paling menentukan di atas di Republik ini. Karena itu harus disigi sampai ke sana, harus dilihat sampai ke sana. Siapa dulu yang menyetujui para petinggi di holding ini, mulai dari induk perusahaan PT Pertamina sampai kepada anak-anak perusahaannya. Siapa dulu yang menyetujui, rekomendasi siapa? Kalau perlu harus nanti dilihat, dibuktikan secara faktual ke publik. Orang-orang yang duduk di Pertamina ini, para petingginya, atas rekomendasi siapa sebenarnya, dan orang-orang siapa. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal oleh penguasa tiba-tiba jadi petinggi di Pertamina. Tidak mungkin. Kalau ada secara hukum terbukti keterlibatan para petinggi atau para penguasa di negara ini ketika dulu para petinggi Pertamina ini ditempatkan di sini, perlu dibongkar. Apa sesungguhnya yang menjadi maksud tersembunyi dari ditempatkannya para petinggi Pertamina ini di sini dulunya? Apakah dari awal sudah ada indikasi penempatan mereka ini di sini dulunya agar mereka bisa mencoleng uang negara untuk berbagai kepentingan tertentu? Jika ini tidak dibongkar habis, yang kita khawatirkan negara ini nanti menjadi negara gagal. Negara ini nanti menjadi negara bangkrut. Kalau menjadi negara gagal negara kita, kalau menjadi negara bangkrut negara kita, yang akan menanggungkan nanti rakyat. Rakyat nanti yang sengsara. Mereka para petinggi yang sudah kaya raya ini bisa jadi nanti kalau bangkrut negara ini, kalau gagal negara ini, mereka lari ke luar negeri. Mereka sudah punya uang banyak, sudah punya kekayaan yang berlimpah. Kita tidak tahu sekarang. Mereka ini bisa jadi sudah banyak rumah-rumah mewahnya di luar negeri. Untuk mereka lari nanti di luar negeri. Bisa jadi perusahaannya sekarang sudah banyak di luar negeri. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri. Kalau sempat heboh negeri ini, mereka lari ke luar negeri. Yang tinggal di sini siapa? Kita rakyat jelata ini yang tinggal di sini. Ini yang perlu
sekali kita pahami. Sehingga kita rakyat memang harus selalu ingat bahwa ketika nanti negara ini bangkrut karena korupsi yang begini masif, yang akan menanggungkan akibatnya kita rakyat biasa. Karena itu rakyat tampaknya sekarang harus berjuang agar kasus-kasus korupsi seperti ini terbongkar ke permukaan. Dan rakyat harus mengawal penegak hukum, sehingga penegak hukum nanti tidak sampai terjebak pada permainan mata dengan mereka, para tersangka atau pelaku dugaan korupsi ini. Ini baru Pertamina, bisa jadi nanti ini akan merembet terbongkarnya persoalan di berbagai BUMN lain, misalnya PLN dan yang lainnya. Selama ini memang bukan lagi rahasia umum bahwa BUMN ini menjadi sapi perah bagi para elit, apakah politisi, apakah pejabat negara, atau para elit lainnya, menjadi sapi perah. Dan ini memang tidak bisa kita biarkan. Bayangkan, berani mereka melakukan oplos terhadap BBM, yang BBM itu harusnya Pertalite, mereka jadikan Pertamax, sehingga rakyat membeli Pertalite dengan harga Pertamax. Anehnya di komplek-komplek mereka bukan SPBU Pertamina yang ada, tapi SPBU yang lain. Tentu saja kalau begini bisa dikatakan mereka ini sudah tahu bahwa kalau mereka beli BBM di SPBU Pertamina bisa jadi mobilnya kerusak. Mobil mereka mewah semua. Dan kita berharap kepada para tokoh masyarakat kita berharap kepada para pakar, kita berharap kepada siapapun yang masih mencintai negara ini dengan setulus hati, yang anti korupsi, yang anti terhadap berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun juga di negara ini, agar berjuang bersama-sama untuk membongkar kasus-kasus seperti ini sampai ke akar-akarnya, dan untuk memberantas korupsi ini, dan untuk mengawal penegak hukum di dalam pemberantasan korupsi seperti ini, dan di dalam penyalahgunaan kewenangan mereka sebagai pejabat, apakah pejabat struktural di pemerintahan maupun pejabat negara. Ini sudah kelewatan sekali, sudah kelewatan. Dan benar-benar ini tidak bisa dibiarkan. Dan jadinya di sini semakin tampak bahwa inilah agaknya dulu yang menyebabkan penguasa masa lalu mati-matian untuk bisa yang punya misi keberlanjutan memenangkan Pilpres, memenangkan partai-partai yang berada di dalam koalisi mereka. Sebab kalau saja yang menang kemarin ini, misalnya Anies Baswedan yang membawa misi perubahan, atau Ganjar Pranowo sekalipun, waduh, tidak dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi terhadap mereka yang melakukan tindakan seperti ini. Dan tentu mereka sudah tahu akibatnya. Kalau kemarin ini yang memenangkan Pilpres, yang memenangkan pemilu legislatif bukan pihak mereka. Karena itu, walaupun sekarang yang berkuasa tetap dari mereka yang punya misi keberlanjutan dari rezim yang lalu, tetapi rakyat tentu tidak boleh pesimis. Sebab yang akan menanggungkan penderitaan nanti akibat kasus-kasus korupsi seperti ini rakyat.
Rakyat tidak akan bisa nanti pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dengan kekayaan yang telah berlimpah ruah. Rakyat tidak punya kekayaan seperti itu. Yang punya kekayaan seperti itu adalah mereka, para pelaku korupsi ini, yang telah menimbun kekayaan sepuas-puas hatinya selama ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.